Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dengan nomor BP 2010811022. Saya akan menyampaikan contoh aktivitas public speaking yang bertemakan dengan pidato. Baiklah, saya akan menyampaikan yaitu analisis audiens. Yang pertama, aspek demografis, yaitu sebagai contoh, perkenalkan, nama saya Fadila Zahra, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Sosiologi, angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya sebagai alumni SMAN Negeri 1 Kota Solo diundang oleh kepala sekolah untuk menghadiri acara Hari Besar Islam 1 Muharram. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Sebagai contohnya yaitu untuk mengisi acara, saya akan menyampaikan pidato pendek saya kepada hadirin yang hadir pada acara ini, terutama kepada para siswa dan siswi SMAN Negeri 1 Kota Solo dengan tema globalisasi. Yang mana kita semua tidak asing lagi dengan mendengar kata globalisasi ini. Yang ketiga yaitu aspek kontekstual, di mana sebelumnya saya telah menyampaikan cara pembicaraan saya, yaitu saya mengutip kata saya. Di sini saya sebagai bahasa formal. Dan acara ini ditempatkan di SMAN Negeri 1 Kota Solo. Kemungkinan durasi pidato saya 4 menit kurang lebih. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul dan hadir pada kesempatan kali ini. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pendek saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam judul pidato saya yang berjudul dengan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh. Di sini globalisasi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi dan teknologi dari seluruh dunia. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi globalisasi ini yaitu karena semakin canggihnya teknologi komunikasi dan transportasi serta kegiatan ekonomi yang merambah pasar dunia. Globalisasi menawarkan keuntungan yang sangat besar bagi suatu negara. Namun di sisi lain, globalisasi juga mempunyai sisi yang negatif atau dampak negatif. Seperti semakin lunturnya budaya leluhur kita ketika kita sudah terpengaruh oleh budaya dari luar. Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran seperti yang pertama, lembaga pendidikan, keagamaan, industri internasional, wisatawan mancanegara, telekomunikasi internasional, dan lembaga kenegaraan. Masuknya globalisasi ini tentu ada masyarakat yang bisa menerimanya dan ada pula masyarakat yang tidak bisa menerimanya. Seperti generasi muda, penduduk dengan sosial yang tinggi, dan masyarakat kota yang mudah untuk menerima globalisasi ini. Tetapi sedangkan masyarakat yang sulit untuk menerima globalisasi seperti generasi tua dan masyarakat tersebut yang belum siap secara fisik maupun mental. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Jadi kita harus tetap selektif untuk dalam memilah globalisasi ini agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita berharap dengan adanya globalisasi ini kita dapat mengikuti perkembangan zaman dan merasakan manfaatnya dari globalisasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Aulia Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan memberikan contoh aktivitas public speaking dalam bentuk pidato. Sebelumnya saya akan menyampaikan analisis audiens yang saya lakukan. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Andalas sekaligus anggota PIK Remaja Kota Padang Panjang 3 tahun yang lalu.
Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya diberikan amanat oleh Kepengurusan PIK Remaja Kota Padang Panjang untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pendidikan karakter di hadapan adik-adik SMP dan sederajat yang menjadi anggota PIK Remaja tahun ini. Acara ini dilaksanakan di ruang pertemuan PIK Remaja Kota Padang Panjang dan hanya dihadiri oleh kepengurusan dan anggota PIK Remaja Kota Padang Panjang, sehingga suasana yang saya bangun semi formal dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini sehingga sampai kepada kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Febriania Olerahmi. Saya berasal dari Universitas Andalas. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan PIK Remaja Kota Padang Panjang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya di Hari Pendidikan Nasional ini untuk menyampaikan pidato singkat saya mengenai pendidikan karakter di hadapan generasi-generasi hebat yang mempunyai visi besar untuk membangun bangsa. Adik-adik yang saya banggakan, saat ini bangsa kita tengah menghadapi permasalahan yang sangat serius, di mana generasi muda yang menjadi tonggak maju atau mundurnya suatu bangsa mengalami kemerosotan moral yang sangat buruk. Para remaja saat ini telah terpengaruh oleh kehidupan yang hedonis dan menjalankan kehidupan yang bertentangan antara norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari data yang ditampilkan oleh beberapa lembaga independen yang menyatakan bahwa 65% remaja Indonesia sudah melakukan hubungan seksualitas, baik itu ciuman, seks bebas, bahkan berhubungan sesama jenis yang jelas-jelas hal tersebut telah ditentang oleh agama dan negara kita. Tidak hanya itu, data yang dipaparkan oleh Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa penggunaan narkoba oleh kalangan remaja sudah mencapai angka 79% dari tahun 2015. Angka ini terus mengalami penaikan sebanyak 20% dari tahun lalu, dan BNN juga mengatakan bahwa setiap 7 menit sekali terdapat korban meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Baiklah adik-adik yang saya banggakan, dari data-data tersebut sudah cukup memberikan bukti kepada kita apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi generasi muda saat sekarang ini. Lantas timbul pertanyaan, di manakah letak peran pendidikan sekolah, guru, bahkan orang tua? Mengapa para remaja masih saja terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat? Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata para pemuda dan remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria, telah kehilangan etosnya untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena lemahnya pendidikan karakter yang mereka peroleh, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya memberikan tuntutan kepada siswa untuk mendapatkan hasil berupa nilai yang baik dan terkadang lupa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka harus memiliki perilaku yang baik dan mulia. Oleh karena itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh dan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri untuk mengatasi hal-hal yang terjadi saat sekarang ini. Dan untuk adik-adik yang telah bergabung di PIK Remaja, patutlah untuk merasa beruntung karena dengan banyaknya aktivitas-aktivitas positif yang dilakukan, maka akan memperkecil peluang untuk adik-adik melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Samualita Haryanti, BP 2010812012. Hari ini saya akan berperan sebagai seorang motivator dalam sebuah acara
Tantangan generasi milenial dalam era 4.0. Acara ini akan dihadiri oleh mahasiswa fresh graduation salah satu universitas swasta. Baiklah, era 4.0 merupakan era di mana digitalisasi dan komputerisasi berkembang dengan luas dan pesat. Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi generasi muda dalam hal mencari pekerjaan. Komputerisasi berkembang dengan pesat dalam hal perusahaan seperti dalam merekrut karyawan maupun dalam mengirim laporan. Para karyawan biasanya menggunakan digitalisasi seperti menggunakan email. Saat ini, para mahasiswa dituntut untuk dapat menggunakan komputer dengan baik dan bisa berbahasa Inggris dengan baik, karena bahasa Inggris dapat membantu kita dalam menjalankan komputer dengan baik. Sebagai mahasiswa fresh graduation tentu dalam mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, selama kita kuliah, kita dapat menambah poin-poin kita seperti aktif mengikuti organisasi, mengikuti lomba, dan mempertahankan IPK kita agar terus meningkat ke atas. Seringkali dalam mencari pekerjaan, mahasiswa fresh graduation menemukan berbagai kegagalan. Kegagalan ini merupakan proses dalam menuju kesuksesan. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa ataupun menyerah, karena tidak ada orang hebat yang lahir dengan perjuangan yang kecil. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang agar bisa menuju kesuksesan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kholik, NIM 201081812014. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan aktivitas public speaking dengan contoh. Saya akan menjadi seorang pemateri dalam suatu kegiatan event. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menganalisis audiens, yaitu aspek demografis sebagai contoh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kholik, mahasiswa Universitas Andalas yang saat ini juga bekerja sebagai freelancer videographer. Dan pada kesempatan kali ini, saya selaku alumni SMA Negeri 2 Kota Payakumbuh diundang oleh kepala sekolah untuk memberikan materi pada acara Kafladupa University Fair ini untuk adik-adik kelas 12 pada saat ini. Selanjutnya yaitu aspek psikologis. Sebagai contoh, untuk melaksanakan acara pada hari ini, saya akan memberikan materi terkhusus untuk para siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Yang mana tujuan dari diselenggarakannya acara Kafladupa University Fair memanglah untuk mengenal kampus impian untuk adik-adik semua. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek kontekstual, yang mana saya menggunakan bahasa yang formal karena saya melakukan pemberian materi di suatu sekolah atau di tempat yang formal. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan contoh public speaking saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan di sekolah yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru, dan adik-adik yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu materi yang berjudul Persiapan Dunia Kuliah. Jadi, apa yang diperlukan untuk mempersiapkan dunia kuliah? Ada dua hal penting yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu persiapan mental. Stop being passive. Berhubung dunia perkuliahan yang akan dijalani berbeda dengan waktu yang adik-adik jalani sekarang, waktu SMA dulu, waktu SMP dulu, bahkan waktu SD dulu. Mental anak sekolah yang kita bawa selama 12 tahun perlu diubah menjadi mental anak kuliahan. Salah satu hal penting yang harus digarisbawahi adalah ketika kita bersekolah, kita terbiasa diberi atau disuapkan oleh sekolah. Hampir semua, mulai dari catatan, textbook, seragam,
bahkan pekerjaan rumah, ujian yang terjadwal, dan sebagainya. Jadi, jangan pasif dan mulailah persiapan mental baja untuk menghadapi dunia perkuliahan. Dan yang kedua yaitu time management yang baik. Jam belajar di sekolah dan jam belajar di kampus itu sangat berbeda. Di sekolah, kita memiliki jam belajar yang pasti, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi, siap-siap saja dengan jadwal kuliah yang akan terkesan berganti-ganti. Belum tentu setiap hari ada kuliah, tapi bisa jadi satu hari full semua mata kuliah. Persiapkan diri untuk kelas pengganti dan kelas tambahan. Ditambah juga dengan tugas kelompok, ujian, kepanitiaan, dan kegiatan non-akademik seperti yang saya lakukan. Saya juga bekerja selagi kuliah. Maka dari itu, time management yang baik sangat diperlukan dan sangat penting dipelajari sebelum memasuki dunia perkuliahan. Maka dari itu, sebelum adik-adik memasuki dunia perkuliahan, hendaklah mempersiapkan kedua aspek tersebut, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang lagu Sri Wulandari BP 20 1081 1020 akan menyampaikan materi tentang sosialisasi kenakalan remaja pada saat sekarang ini. Baiklah, saya di sini berperan sebagai bina remaja. Waktu dan tempatnya di SMP Negeri 2 Linggosari Baganti. Dan saya mohon minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Linggosari Baganti untuk mengizinkan saya mensosialisasi siswa-siswi di SMP ini. Baiklah, kenakalan remaja seperti adanya kecanduan-kecanduan remaja terhadap hal-hal yang negatif, seperti contohnya yaitu banyaknya remaja pada saat sekarang ini menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Narkoba ini adalah salah satu hal yang tidak wajar atau yang tidak pantas dikonsumsi oleh remaja, karena obatan ini sangat berpengaruh terhadap psikis dan mental remaja pada saat sekarang ini. Dan juga pada masa sekarang ini remaja juga melakukan suatu hal yang negatif seperti mengonsumsi atau sering merokok, karena merokok ini juga merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh para remaja pada saat sekarang ini. Dan juga adanya tawuran. Kenapa? Tawuran ini adalah salah satu hal yang tidak wajar dilakukan oleh remaja, karena tawuran ini bisa menyebabkan korban jiwa, dan juga tawuran ini adalah hal yang sangat negatif bagi pelajar pada saat sekarang ini. Pada masa pandemi ini banyaknya remaja melakukan belajar online, tetapi di sisi tersebut ada juga hal negatifnya. Salah satunya yaitu kecanduan terhadap game online. Game online ini adalah salah satu hal yang sangat berdampak negatif pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena dengan kecanduannya game online ini menyebabkan para remaja pada saat sekarang ini malasnya untuk belajar. Bisa saja dia mengatakan kepada orang tuanya untuk belajar karena disibukkan dengan belajar online, tetapi tahu-tahunya dia tidak belajar dan asiknya bermain dengan game online. Game online ini adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap minat belajar remaja pada saat sekarang ini. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai pemimpin bangsa, seharusnya
kita kurangilah hal-hal tersebut agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Karena harapan dan bangsa itu ada di tangan kita, jadi sebaiknya remaja ini harus mengurangi hal-hal negatif. Dan peran orang tua terhadap hal ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi orang tua tersebut harus membuat anaknya bisa berbicara apa keluhannya dan bisa sebagai teman curhatnya. Dan yang kedua yaitu peran guru. Guru harus berperan bagaimana sih siswa ini agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif tersebut. Maka dari itu guru melakukan nasihat kepada siswa dan siswinya agar terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.